Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PP 411 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Rina Renita dari SJN Siboda. Sebelah kanan saya Yudin dari SMP Negeri 2 Cibunda. Sebelah kiri saya Ajat Sudarjat dari SMP Negeri 1 Jampang Tengah. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Pak Yudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Ini saya melihat bahwa Pak Yudin akan melakukan kegiatan coaching ya bersama coachingnya. Iya. Nah, sebelumnya saya juga ingin melakukan komunikasi dengan Pak Yudin. Saya pengen berdiskusi ke Pak Yudin tentang rubrik nanti yang akan Pak Yudin gunakan saat melaksanakan kegiatan coachingnya. Jadi rubrik penilaiannya seperti apa gitu ya. Nah, pertama-tama saya juga ingin mengkomunikasikan dengan Pak Wahyudin, dengan Pak Yudin, bahwa nanti pas pelaksanaan kegiatan tuh jangan terlewat dari alur ceritanya. Baik. Kemudian prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan coachingnya juga dari mulai kemitraannya ya, mencari peluangnya seperti apa, potensinya seperti apa, kemudian memaksimalkan potensi coachingnya masing-masing yang Bapak Yudi nanti di coachingkan. Baik ya. Terus ada beberapa pertanyaan nih Pak Yudin ya. Baik. Pada Pak Yudin, yang pertama saya ingin bertanya tentang kompetensi apa yang nanti Pak Yudin akan kembangkan saat Pak Yudin melaksanakan kegiatan coaching. Baik, nanti saya merencanakan ketika melaksanakan coaching saya akan memaksimalkan 3 kompetensi, yaitu di mana saya harus berkehadiran penuh ya. Saya juga harus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Juga saya harus berkehadiran penuh ya, memaksimalkan pertanyaan berbobot. Juga saya akan berusaha untuk aktif ya. Iya, tetap aktif gitu. Ya, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Yudin, kompetensi mana yang sekiranya menurut Pak Yudin lebih spesifik lagi nanti akan diangkat sama Pak Yudin? Saya akan berusaha untuk yang spesifiknya adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya bisa berkehadiran penuh di situ. Ya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak Yudin ya. Kan nanti saat kegiatan Pak Yudin melakukan kegiatan coaching pasti ada indikator capaian ya yang ingin Pak Yudin capai dengan coachingnya. Apa tuh, yang mana, seperti apa? Indikator keberhasilan coaching yang saya harapkan adalah di mana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan saya pun bisa menggali lebih banyak permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Yudin ya. Baik, silahkan Pak Yudin untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Semoga berhasil. Selamat ya, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Yudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Yudin, saya lihat tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Oke, nah ya, artinya saya melihat bahwa di situ Pak Yudin sudah bisa menggali ya. Kemudian Pak Yudin sudah bisa melakukan seperti apa alur cerita yang dilakukan. Kemudian seperti itulah pelaksanaan kegiatan. Nih, pertanyaan yang untuk sebelum menutup kegiatan kita ya Pak Yudin, saya ingin bertanya ke Pak Yudin, apa yang sudah Pak Yudin lakukan nanti tadi saat Pak Yudin melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Rina? Yang saya lakukan tadi ketika coaching yaitu satu ya, saya berusaha menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching yaitu Bu Rina ya. Nah, setelah saya tahu permasalahannya, yang kedua saya juga menggali solusi-solusi ya yang ditemukan atau dikembangkan sendiri oleh coaching atau Ibu Rina dalam hal ini. Itu Pak. Oke. Sih memang seperti itu keadaannya. Saya juga melihat tadi saat itu seperti Pak Yudin melakukannya. Ini ada juga saya ingin saya laporkan kepada Pak Yudin hasil pengamatan saya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang Pak Yudin melakukan kegiatan coachingnya sudah berjalan bagus, alur ceritanya sudah dilaksanakan, kemudian prinsip seperti apa melakukan coaching sudah Pak Yudin lakukan.
Pak Yudin tidak seperti seorang kepala sekolah misalkan, atau lah Pak Yudin sebagai mitra yang baik buat coaching. Terima kasih, sudah bagus sekali Pak Yudin. Kemudian saya juga lihat coaching saat menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Yudin, dia muncul sekali ya, muncul dijawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan apa yang diberikan sama Pak Yudin. Iya, Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Pak Yudin, pertanyaan terakhir nih. Kompetensi apa nanti yang ingin lebih Pak Yudin kembangkan dari hasil kegiatan coaching hari ini bersama coachingnya Pak? Saya ingin terus mengembangkan lebih bisa lagi ya, lebih mampu lagi dari kompetensi kegiatan coaching, yaitu saya ingin berusaha bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya juga bisa menyimak dengan baik, saya juga ingin bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching yang saya lakukan. Itu yang ingin saya kembangkan ke depannya, Pak. Bagus sekali, saya acungkan jempol juga Pak buat Pak Yudin sama ini saat saya seperti itu tadi, bagus sekali. Mudah-mudahan perjalanan berikutnya saat melakukan coaching lebih baik lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak Yudin. Iya, Selamat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jas. Waalaikumsalam Pak Yudin. Gimana kabarnya nih, Pak Jas? Alhamdulillah saat ini kabar baik. Pak Yudin sebaliknya nih. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Mohon nih barangkali nih mengganggu waktunya, barangkali Pak Ajat ada waktu nih ya. Boleh. Selalu siap untuk Pak Yudin. Terima kasih Pak. Ada apa nih? Ada yang harus dikomunikasikan nih? Ada nih Pak Ajat nih, saya lagi bingung nih. Rada-rada buntu gitu ya. Oh gitu ya. Permasalahan. Ada apa? Begini Pak Ajat nih, saya sebagai wakasek kesiswaan gitu ya. Pak Yudin wakasek ya? Kebetulan dihadapkan dengan beberapa siswa gitu ya, yang notabene ya bermasalah lah gitu, dan sulit untuk didisiplinkan gitu. Ya kadang-kadang ya dia sebagai di sumber masalah atau troublemaker deh buat siswa yang lain. Itu ya. Ini yang ingin saya obrolkan. Mudah-mudahan nanti ada solusi nih dari Pak Ajat tuh. Jadi kalau saya bisa mengambil barusan obrolan kita bahwa Pak Yudin ada kendala dengan bagaimana membuat siswa itu lebih baik. Iya itu. Otomatis kalau baik kondisi pasti ya. Iya. Baik. Selanjutnya Pak Yudin, kalau saya ingin tahu ya, kalau boleh tahu pergerakan Pak Yudin untuk mencapai tujuan Pak Yudin tadi seperti apa yang sudah Pak Yudin lakukan? Saya sudah mencoba beberapa trik ya, atau strategi. Yang pertama itu saya coba dari beberapa siswa yang memang bermasalah tadi, saya coba kumpulkan ya, kita ajak ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Itu sudah saya lakukan kan. Nah, cuman hasilnya belum begitu maksimal tuh. Oke, kalau boleh saya tahu nih, menurut Pak Wahyudin, inti kata dari maksimal itu sampai di mana maksimal menurut Pak Wahyudin? Ya, Pak Yudin. Saya maksimal ini berharap ya semua siswa itu ya, maksimal itu bisa disiplin gitu kan, bisa menjalankan setiap tata tertib maupun keyakinan yang sudah dibuatnya gitu kan. Nah itu maksimal menurut saya seperti itu Pak, sehingga kondisi sekolah itu bisa betul-betul kondusif ya, harmonis. Itu ya harapan saya yang tingginya. Iya. Melihat barusan Pak Yudin menyatakan bahwa kedisiplinan. Kemudian ada kondusif. Kedisiplinan, standar kedisiplinan menurut Pak Yudin sampai di mana, Pak? Ya saya berharap ya standar yang saya harapkan dari kedisiplinan anak dah. Katakanlah dari kalau 100% ya mungkin tidak ya, terlalu maksimal perfect banget. Saya berharap ya di angka 90% atau 95% lah gitu ya. Anak itu bisa mengikuti setiap aturan tata tertib maupun keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Itu maksimal. Terus lagi memang sih Pak Yudin ya. Jadi kalau kita melihat tata tertib yang sudah kita lakukan, kita buat ternyata juga masih tetap dilanggar. Nah, tindakan atau apa yang sudah Pak Yudin lakukan untuk menekankan bahwa kita itu harus hidup beraturan, melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Pasti ada tata tertib ya Pak. Itu gimana Pak mensosialisasikan lah katakan seperti itu pada anak-anak?
Saya untuk mensosialisasikan tata tertib atau aturan sekolah itu ya dimulai dari ketika anak masuk sekolah sendiri ya, di saat awal tahun pembelajaran itu sudah sosialisasikan gitu ya. Termasuk juga kepada kelas yang sudah ada ya, kelas 8 9 itu di awal tahun pelajaran itu sudah saya sosialisasikan ulang gitu untuk merefresh kembali kan. Nah, tetapi ternyata ya walau demikian masih saja ada ya. Padahal kita sudah begitu menjelaskan ya, kalau melanggar aturan ini konsekuensi ya. Ini loh tanggung jawab logisnya itu ya. Itu sudah saya sampaikan. Oke, berarti jalan pertama sudah dilakukan gitu ya. Tapi mungkin masih ada juga. Terus tindakan atau kegiatan lain supaya mengarah ke tujuan Pak Yudin mencapai itu, Pak Yudin sudah komunikasi belum dengan kerjasama misalkan dengan pihak kepolisian kah, atau misalkan dengan orang tua kah, atau dengan siapapun yang sudah Bapak lakukan? Nah, itu sepertinya yang mulai terpikir oleh saya ya, mulai terpikir oleh saya gitu kan. Karena ketika saya bertindak sendiri ya, dalam arti hanya di dalam lingkungan sekolah gitu kan, ternyata hasilnya seperti ini, belum bisa maksimal seperti harapan saya ya. Nah, mungkin rencana berikutnya ini saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar sekolah gitu, jadi mitra sekolah gitu kan. Ya mungkin yang pertama saya akan mencoba ya untuk kolaborasi dengan orang tuanya sendiri gitu. Mungkin saya harus melakukan home visit sepertinya ya, mengunjungi keluarganya, karena mungkin ya saya secara persisnya belum tahu juga bagaimana kondisi anak di keluarga dan kondisi keluarganya itu sendiri. Nah, mungkin dengan saya lebih tahu latar belakang keluarganya, saya bisa membuat solusi yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Rencana kedua seperti yang tadi ya, saya juga ingin berkolaborasi juga dengan pihak-pihak berwenang ya, berwajib dalam hal ini ya. Karena saya lingkungannya ada di desa, mungkin saya juga akan koordinasi dengan pemerintah desa juga gitu ya, untuk menangani masalah-masalah ini. Karena ya ada saja kadang-kadang anak ketika di jam belajar itu berada di luar sekolah. Nah, ketika berada di luar sekolah itu pemerintah desa saya harap juga ada keikutsertaannya gitu untuk memperhatikan putra-putri kami gitu. Dan juga mungkin rencana berikutnya saya ingin berkolaborasi juga dengan pihak kepolisian gitu, untuk memberikan katakanlah mungkin memberikan shock terapi ya buat siswa-siswa kita ya, ketika sudah berhadapan dengan Pak Polisi gitu. Diharapkan mereka bisa lebih mematuhi aturan tata tertib yang ada di sekolah. Itu rencana bisnis seperti ini. Sudah direncanakan ya strategi dan rencana seperti apa yang Mbak Yudin lakukan. Mudah-mudahan nanti setelah ini pelaksanaannya kapan nih? Rencana yang ke depannya nih? Nah, karena untuk rencana pertama ya untuk home visit ya, kolaborasi dengan orang tua mungkin bisa lebih cepat ya. Nah, karena itu mungkin ranahnya hanya tinggal minta izin dari Pak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung ke rumahnya ya. Itu bisa secepatnya, kayaknya minggu depan bisa dilaksanakan ya. Minggu depan. Tapi ketika koordinasi dengan pihak-pihak luar sekolah ya, pemerintah desa ataupun pihak polisian, mungkin kita harus koordinasi lebih awal untuk bahwa kita mau ngobrol dengan mereka gitu. Itu yang mungkin itu minggu-minggu berikutnya sepertinya. Berarti nanti kita rindu lagi untuk lebih ngobrol lagi nih untuk hasilnya Pak Yudin nanti saat melakukan kegiatan melakukan komitmen dengan kepala sekolah atau melakukan provisi dengan orang tua, komitmen dengan pihak desa atau kepolisian, saat itu saya tunggu nanti kita ngobrol lagi. Saya pengen tahu nih hasilnya sampai di mana nih. Terus Pak Yudin, pasti Pak Yudin sudah melakukan usaha ya. Tadi kan dari awal sudah saya dengar dari awal Pak Yudin siswa masuk ya, Pak Yudin sudah mensosialisasikan. Dari angka di situ kalau kita ambil tarik angka 1 sampai 10 nih Pak Yudin. Dari awal Pak Yudin melakukan penekanan ya, ketertiban kepada anak sampai misalkan sampai hari ini, dari angka awal sampai sekarang di angka kisaran berapa tuh Pak? Angka awal saya mungkin baru melihat di angka 6 angka awal itu. Terus saya coba lakukan treatment ya, lakukan solusi-solusi tadi, itu bergesernya paling baru nyampe angka 7 gitu. Angka 7 atau 7,5 lah paling. Padahal tadi harapan saya bisa mencapai angka 9,5 gitu. Step by step ya Pak. Nantilah. Saya juga mendoakan apapun kegiatannya Pak Yudin selalu berjalan baik, lancar ya. Nah, kemudian nanti juga kerjasama, komitmen dengan teman, komitmen dengan pihak-pihak di luar sekolah juga berjalan dengan baik. Ya, yang mudah-mudahan perjalanannya baik. Oke.
Ya. Mungkin itu saja Pak Ajat. Terima kasih atas Boleh. waktunya. Terima kasih juga atas solusi-solusinya Siap, siap, tadi. siap. Yang mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan. Itu Pak Ajat. Terima kasih. Iya, sekali siap. lagi. Nanti kalau ada sesuatu ngobrol lagi. Iya, bangga. Siap. Terima kasih. Iya, sekali. terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Ajat. Terima kasih nih hari ini sudah bisa memenuhi keinginan saya untuk memposting saya karena ada sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan. Baiklah, sama-sama Pak Ajat. Gimana nih, ada apa? Ini Bu ya, dari kemarin kan tahun kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran nih, di mana saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan beberapa model pembelajaran yang menarik tentunya buat siswa. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi intinya tujuannya saya ngobrol sama Ibu. Jadi ingin pencerahan seperti apa yang harus saya lakukan, karena setiap yang saya lakukan sebagai modifikasi pembelajaran lah katakan seperti itu, cuman hanya saya saja yang melakukannya begitu Bu. Jadi saya tuh pengen sebetulnya menularkan ide-ide yang saya gunakan saat melakukan pembelajaran di kelas kepada teman-teman guru yang lain begitu. Cuman ya permasalahannya teman-teman kayaknya seperti kurang merespon apa yang saya lakukan begitu. Jadi tujuan utama dari coaching kali ini yang ingin Bapak dapatkan apa secara iya. spesifiknya? Saya pengen sedikit pencerahan dari Ibu bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, apa yang saya lakukan itu bisa ditiru atau dikembangkan atau diimbaskan kepada teman-teman saya yang sejawat di sekolah saya gitu. Oke, baiklah. Jadi permasalahan yang lebih spesifiknya apa nih Pak? Teman-teman nggak respon. Nggak respon ya? Nggak respon. Atas usaha Bapak ya yang ingin berbagi gitu Iya, ya? intinya itu dulu. Saya ingin berbagi gitu ya, seperti itu. Supaya nanti pas pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu rata semua kelas lah. Semua kelas itu guru-gurunya itu sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif, seperti kita menggunakan pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran. Kan saya yakin setiap guru kalau sudah melakukan kegiatan bagaimana mencuri perhatian siswa untuk lebih fokus ya pada pembelajaran yang kita bawakan, yaitu tadi diantaranya dengan menggunakan berbagai variasi pembelajaran, seperti kita nonton video pembelajaran, kemudian variasi yang lain selain melakukan pembelajaran di kelas di luar dengan menggunakan alat-alat yang menggunakan seperti HP dan lain sebagainya. Contoh yang saya lakukan juga pernah saya lakukan Ibu. Jadi siswa kan sekarang sudah menggunakan HP ya, tinggal kita mengawasi saja penggunaan HP-nya. Kita menggunakan pembelajaran di luar supaya anak itu merasa tidak bosan, bahagia selalu. Dengan cara apa? Saya memberikan peluang kepada siswa saya untuk bekerja berkelompok. Di situ saya mempersilahkan siswa, silakan kalian foto benda atau apa saja yang kalian lihat. Mereka itu sedang melakukan apa? Jadi intinya saya menggunakan bentukan kalimat dalam bahasa Inggris, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Jadi apa yang difoto itu yang sedang dia binatang atau apalah itu yang dilakukan. Itu berjalan dengan baik Bu. Senang anak-anak itu. Bahkan mereka saat pembelajaran lagi katanya, Pak saya nggak mau di dalam saya mau belajar lagi di luar katanya. Ya oke, saya ngikut apa yang mereka inginkan karena mungkin tidak kita berpatokan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kurikulum merdeka, pembelajaran bisa di mana saja. Yang penting anak mau belajar gitu. Luar biasa ya Pak Ajat ini Ya. sudah kreatif banget ya Pak ya? Mencoba, Bu. Iya betul. Kira-kira nih sebelumnya nih pernah nggak Bapak melakukan hal yang membuat supaya teman Bapak itu bisa imbas gitu dari Oke. apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, pernah Bu ya. Cuman yang saya juga bilang tadi bahwa teman-teman saya itu kurang respect, kurang ingin dengan apa yang saya programkan atau ya. Tapi di antara juga ada teman-teman sejawat saya yang merespon apa yang saya inginkan, cuman tindakannya hanya skala kecil individual gitu Bu ya. Jadi contoh begini,
saya kan senang tuh menggunakan pembelajaran yang dari Canva itu ya Bu ya. Nah, kemudian saya kan mempelajari sampai saya ikut pelatihan dan lain sebagainya online. Nah, kebetulan teman saya juga, Ibu namanya, Ibu saya, kalau beliau itu kan senang juga melakukan pembelajaran yang menggunakan media-media seperti itu. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan beliau. Saya punya trik bagaimana cara membuat ini. Dia mau gitu belajar dengan saya. Terus saat itu kan beliau juga kekurangan ya katakanlah dana ya intinya untuk usaha kan, karena kalau Canva kan kita online ya. Cuman memang ada resiko yang saya dapatkan saat itu karena saya ingin mengembangkan, mengimbaskan apa yang saya miliki gitu ya kepada teman-teman saya, maka tentunya ada resiko yang saya harus ambil. Di antaranya apa? Bu Faya tadi yang saya ajak untuk berkolaborasi tentang pendidikan pembelajaran yang menggunakan media-media itu terus bertanya ke saya. Otomatis resikonya saya harus menjawab. Nah, itulah inti dari perjuangan saya mungkin untuk mengimbaskan apa yang saya inginkan kepada teman-teman saya. Nah, berhubungan dengan tadi dengan apa namanya pulsa dan lain sebagainya, kami itu meskipun ya laki-laki sama perempuan ya nggak enak juga dalam satu ruangan. Nah, kami biasanya ngajak teman yang lain dalam satu ruangan itu untuk belajar. Intinya konsennya ke si Ibu, Bu Faya namanya. Tapi ada teman guru yang lain yang saya ajak untuk menemani, bukan untuk belajar. Untuk supaya di sekolah kan ada wifi itu, kita belajar itu. Nah, si teman saya yang guru yang lain yang minta saya ditemani saat kegiatan pembelajaran saya dengan sejawat saya Bu Faya, itu juga akhirnya ikut. Oh iya katanya mudah, menjadi menarik pembelajarannya. Ternyata program yang saya lakukan, yang saya berpikir seperti apa rencananya saya supaya teman saya mengikuti pembebasan yang saya lakukan, itu ternyata tanpa disengaja melihat kegiatan saya dengan Bu Faya itu mereka juga ikut. Akhirnya perjuangan saya itu sudah mulai terbuka. Teman yang satunya berarti ada dua teman yang suka, kita belajar lagi, dan akhirnya memang seperti yang saya bilang tadi, resikonya ada. Secara individu pasti ada. Jadi beliau selalu bertanya ke saya dan saya tentunya wajib menjawab. Nambah lagi satu orang berarti nambah lagi resiko yang harus saya lakukan. Nah, akhirnya tindakan yang saya lakukan supaya lebih cepat lagi penyebarannya, saya komunikasi dengan kepala sekolah. Bagaimana kalau nanti kita melakukan pembebasan secara bersama-sama, IHT lah katakan seperti itu. Dan ternyata awal-awal IHT-nya tidak dilaksanakan satu kali, beberapa kali. Saat pelaksanaan kegiatan, ya awalnya kami ada 27 guru yang bersama satu kepala sekolah. Nah, di situ 1, 2, 3 nanti pas kegiatan berikutnya nambah lagi orangnya, nambah lagi. Saya bersyukur bahwa apa yang saya perjuangkan ternyata ada respon baik juga dari teman-teman. Akhirnya saya tidak lagi capek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya, karena teman-teman saya yang satunya lagi sudah mampu untuk menjawab pertanyaan dia. Jadi terus jadi beruntun ya. Iya, oke. Nah, satu udah nambah lagi satu, dilakukan bersama-sama, akhirnya semua bisa menggunakan media aplikasi Canva untuk pembelajaran sekolah kami. Berarti sebelumnya Bapak sudah ada strategi ya Pak ya, udah Bapak terapkan. Ya. Kira-kira nih Pak, kemarin strategi pertama ini berapa persen nih keberhasilannya Pak? Oke, kalau melihat persentase ya Bu ya, dari awal saya berjuang sendiri bagaimana saya mau mengimbaskan pembelajaran yang menggunakan media, itu baru paling sampai di 60%-an Bu. Udah luar biasa Pak. 60%-an. Cuman karena memang saya ingin mereka juga mampu lebih dari itu, saya juga ya seperti tadi saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, secara individu saya melakukan, kalau dibilang pembelajaran sih ya enggak ya, mengimbaskan aja gitu. Itu yang apa saya pahami. Saya lihat sekarang sampai sudah beberapa kali melakukan kegiatan IHT, meskipun IHT-nya tidak bersertifikat gitu ya, mereka melaksanakan IHT-nya begitu suka, bertanya,
Mereka seperti murid seperti biasa, bawel lah gitu ya bertanya ke kita. Nah, saya menjawabnya dengan sukacita. Akhirnya saya sudah bisa memperkirakan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman saya, teman-teman sejawat saya dari 60% sekarang sudah nyampe ke 75 sampai 80%. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Perjalanan ya, Perjalanan ya. Nah, sekarang berarti ya untuk kedepannya nih, Ya. strategi apa nih yang akan Pak Ajat lakukan biar mencapai keinginan Iya, Pak Ajat iya. sampai 100% mungkin Betul. gitu ya. Jadi pasti cita-cita semua guru yang ingin mengibaskan ilmunya terhadap siswanya atau mungkin terhadap teman sejawatnya pasti berkeinginan untuk mencapai 100% ya Bu ya. Cuman kalau mencapai 100% itu terlalu, menurut saya terlalu tinggi ya. Kalau muluk-muluk sih enggak sih, cuma harapan sih boleh kan. Iya. Berarti meningkat ya, Ya, Pak ya. dari tadi apa 80 dengan sampai maksimal ke 90 saya sudah seneng gitu kan. Cuman pengembangannya mungkin strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama, kalau sini ada sedikit pemahaman kalau segala apapun ilmu yang tidak digunakan hilang. Nah, jadi intinya dari kalimat yang saya ucapkan tadi bahwa apapun yang sudah kita lakukan kalau tidak dilakukan secara berkelanjutan, secara terus, maka nilainya saya yakin berkurang terus. Jadi strategi saya akan saya lanjutkan dengan melakukan praktek baik yang berkelanjutan terus menerus begitu. Iya. Nah, untuk itu, nanti kan Pak Ajat akan membuat komitmen nih. Ya. Komitmennya seperti apa dan mungkin Pak Ajat membutuhkan bantuan dari Nah, pihak lainnya. Siapa aja Siap, nih kira-kira? Ini kalau mengenai komitmen, saya sih pada diri sendiri sudah tentu ya. Saya berkomitmen bahwa saya harus selalu berbagi kebaikan kepada orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian saya juga berkomitmen dengan teman-teman guru, dengan sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk setiap kegiatan selalu memberikan pengalaman dari setiap masing-masing individu. Jadi komitmen itu apabila salah seorang memiliki keilmuan, maka harus wajib mentransferkan atau mengibaskan kepada yang lainnya. Komitmen yang lain bahwa segala sesuatunya harus dilakukan bersama-sama. Nah, itu komitmen yang saya dan teman-teman lakukan. Yang lain yang membutuhkan bantuan tuh Teman-teman, ya kepala sekolah. Teman, kemudian yang saya ajak berkolaborasi di sini adalah teman yang megang kurikulum, Pakasek Biganan kurikulum, dan teman guru yang megang lab. Ada lab kan kita punya lab bahasa di situ, tapi ada lab komputernya. Kita berkomitmen dengan beliau, berkolaborasi dengan beliau bahwa apabila ada sesuatu yang harus dikomunikasikan bersama, kami menggunakan labnya. Gitu. Dan itu udah ACC udah sepakat dengan sekolah. luar biasa Pak Ajat ya. Ternyata ada strategi yang akan segera Pak Ajat laksanakan supaya pengibasan tersebut berjalan meningkat ya Pak ya. Minimal mencapai 90-95% malah ya Pak ya. Tercapai gitu mudah-mudahan. Luar biasa Pak Ajat. Saya mendoakan semoga itu tercapai dan bisa dilaksanakan secara konsisten ya Pak ya. Berkelanjutan gitu ya. Gimana Pak Ajat sekarang perasaannya? Alhamdulillah sudah plong. Terima kasih Bu Rina sudah mau mendengarkan apa curhatan saya, keinginan saya ke depan tentang pembelajaran yang sudah lakukan saya. Terima kasih pembelajarannya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih ya. Ibunya juga itu. Iya, terima kasih sudah datang, sudah ngobrol dengan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.